Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman yang udah ngisi form long life education atau yang udah ngisi form keanggotaan long life education. Nah, jadi di kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan ngebahas apa ya? Ada yang masih ingat gak sih apa yang mau kita bahas? So, di pembelajaran kita hari ini kita mau ngebahas mengenai basic strokes of hand lettering. Nah, yang pertama mungkin sebagian dari teman-teman ada nih yang udah tahu apa sih itu hand lettering. Nah, mudahnya hand lettering itu diartikan sebagai seni menggambar huruf dengan indah. Nah, lettering ini seringkali digambarkan sebagai the art of drawing letters, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seni menggambar huruf. Lettering ini adalah sebuah seni yang berfokus pada penggambaran huruf dengan tangan. Nah, itulah yang kita sebut dengan hand lettering. Step berikutnya untuk memulai hand lettering itu kita membutuhkan alat. Apa aja sih alat yang digunakan untuk hand lettering? Nah, yang pertama itu kita butuh yang namanya pensil. Nih, ada pensil. Jadi ini teman-teman itu adalah pensil. Pasti teman-teman punya alat pensil ya kan? Yang kedua kita bisa juga pakai pulpen. Jadi kalau nggak punya pensil pakai pulpen tuh boleh banget. Yang ketiga boleh pakai spidol. Nggak ada pensil, nggak ada pulpen, pakai spidol masih boleh. Kemudian boleh juga nih pakai brush pen. Nah, ini namanya brush pen ya. Ujungnya itu dia kayak kuas, tapi kita nggak perlu campurin lagi ke palet warna. Jadi udah bisa langsung dipakai. Nah, itu boleh dipilih salah satu ya, mau yang spidol, pulpen, pensil, atau brush pen. Kemudian kalau itu udah ada, pasti kita butuh setip, ya itu namanya penghapus. Kemudian kita butuh itu apa lagi ya? Kemudian kita butuh setip, habis itu kita butuh penggaris. Ini namanya penggaris atau roll bebas beberapa senti. Nah, yang terakhir pasti kita butuh yang namanya kertas. Tuh ada kertas yang polos, kertas yang bergaris, atau worksheet yang udah di-print. Boleh dipilih salah satu. Oke, kalau alat-alatnya udah ada nih, tapi teman-teman belum tahu mau menulis apa, tenang. Jangan khawatir, kita bisa mulai dari mempraktekkan basic of hand lettering. Jadi kita praktek dulu gimana sih dasar-dasar dari hand lettering, gimana sih awalnya supaya kita bisa menulis hand lettering. Nah, jadi teman-teman harus mempraktekkan basic dari hand lettering. Gimana tutorialnya atau gimana ya contohnya? Jangan skip videonya karena kita akan belajar dari awal banget mengenai hand lettering. Nah, untuk step yang pertama, teman-teman ini bakalan praktekin menarik garis lurus dari atas ke bawah. Gimana caranya? Coba dilihat videonya. Jadi teman-teman boleh pakai pensil atau spidolnya atau pulpennya. Nah, tarik garisnya ini dari atas ke bawah. Jadi kita pakai spidolnya. Pertama kita buat dulu garisnya dari atas. Oke, kemudian kita tarik sampai bawah dan usahakan garisnya itu lurus. Kalau udah, karena ini garisnya itu tebal, jadi boleh ditebelin lagi pakai spidolnya. Kalau garis yang ditarik dari atas ke bawah itu dibuat dengan tebal. Oke, silakan teman-teman praktekkan dan perhatikan. Nah, sekarang
kita coba pakai brush pen. Nah, buat teman-teman yang punya brush pen boleh banget nih dicoba. Jadi karena kita pakai brush pen, nulisnya itu agak sedikit ditekan, karena kalau dia sudah ditekan nanti hasilnya itu akan tebal. Narik garisnya itu tetap dari atas ke bawah, agak sedikit ditekan brush pennya. Nah, seperti yang ada di video, nanti dia akan hasilkan garis yang tebal. Kalau teman-teman nggak punya juga brush pen, nggak ada spidol, nah boleh juga tuh pakai pensil. Gimana caranya? Caranya sama dengan pakai spidol. Pertama itu ditarik dulu garisnya dari atas ke bawah. Nah, itu masih yang tipis. Kemudian nanti dibuat lagi di sebelahnya dari garis dari atas sampai ke bawah. Kemudian baru nanti ditebalin pakai pensil atau diarsir, atau boleh juga diarsir pakai pensil atau pakai pulpen atau pakai spidol, bebas teman-teman punya yang mana. Sekarang kita coba praktekkan step yang pertama tadi di kertas yang bergaris. Nah, teman-teman boleh bagi tuh barisnya. Untuk yang step pertama itu kita pakai 5 baris, jadi boleh ditandai sampai 5 baris. Nah, kemudian kita ambil spidol, kemudian ditarik garisnya dari atas ke bawah. Boleh pakai penggaris juga ya, biar garisnya itu lurus. Oke, silahkan dipraktekkan. Untuk step yang pertama, tarik garisnya dari baris pertama sampai baris kelima. Kemudian teman-teman boleh praktekkan sampai ujung baris sebelah kanan sampai penuh. Untuk step yang kedua, kita akan membuat garis. Nah, tapi garisnya ini tipis. Tadi kan yang pertama garisnya itu tebal. Nah, kalau yang kedua ini garisnya tipis. Tarik garisnya itu dari bawah ke atas, jadi garisnya tipis. Boleh pakai spidol. Jadi tarik garisnya dulu dari bawah ke atas. Nah, itu contohnya kayak yang ada di video. Oke, sebelahnya kita buka dari bawah ke atas. Boleh juga teman-teman pakai penggaris biar nggak mereng-mereng. Nah, pakai penggaris, tarik garisnya dari bawah ke atas, jadi garisnya itu tipis, jadi cuma hanya satu garis saja. Nah, sekarang kita coba praktekkan step yang kedua di kertas yang bergaris. Tarik garisnya itu tipis dari bawah ke atas. Teman-teman bisa bagi garisnya itu untuk step kedua ini 5 baris, jadi ditandai dulu mana baris pertama, mana baris kelima. Kemudian kalau udah ditandai, kita tarik garisnya pakai penggaris biar nggak miring-miring dari bawah ke atas
sampai 5 garis. Oke, tarik garisnya pelan-pelan aja, pakai penggaris, pakai spidol, pakai pensil, pakai pulpen, boleh. Itu tarik garisnya dari bawah ke atas. Nah teman-teman, membuatnya itu step yang kedua ini sampai kertasnya yang berada di ujung sebelah kanan, jadi sampai diselesaikan satu garis untuk step kedua itu sampai ujung sebelah kanan. Nah sekarang kita lanjut di step yang ketiga, itu garisnya naik turun. Nah gimana buat garisnya, ada yang tipis ada yang tebal. Nah garis yang pertama itu tipis karena dia kan tarik garisnya dari bawah ke atas, nah jadi tipis kita buat garisnya. Setelah itu yang ke arah bawah itu tebal, dari atas ke bawah garisnya tebal. Jadi pertama tipis, kemudian tarik garis ke bawahnya tebal, baru tarik ke atas lagi tipis. Jadi tipis tebal, tipis tebal. Sekarang kita praktekkan step yang ketiga tadi di kertas yang bergaris. Teman-teman boleh buat dulu polanya pakai pensil atau sketsanya pakai pensil, garisnya yang naik turun. Oke, nah jadi tuh ditandain juga barisnya, berapa baris yang mau dibuat. Kemudian kita terapin yang step pertama tadi dan kedua. Kalau garisnya ditarik ke atas itu tipis, nah saat garisnya ditarik ke bawah itu tebal, jadi tipis tebal, dan kemudian dia dibuat agak seperti segitiga. Nah, kalau udah teman-teman praktekkan sampai ujung kertas sebelah kanan di step yang ketiga ini. Sekarang kita lanjut step yang keempat, itu buat garisnya seperti bergelombang. Kalau tadi kan yang step ketiga itu ujungnya segitiga, kalau yang step keempat ini dia bergelombang, jadi kayak seperti huruf N, huruf U, huruf N, huruf U, tapi dia menyatu garisnya, nggak putus. Oke, jadi kalau aturannya juga masih sama. Kalau garisnya ditarik ke atas itu tipis, begitu garisnya ditarik ke bawah maka tulisannya garisnya itu ditebalin, jadi tipis tebal. Teman-teman bisa simak videonya, diperhatikan. Sekarang kita praktekkan step yang keempat tadi di kertas yang bergaris. Jadi teman-teman boleh ditandain dulu berapa baris yang mau dipakai untuk step keempat ini, kemudian dibuat polanya pakai pensil boleh atau mau langsung pakai spidol. Jadi pertama itu garis lengkungnya ditarik ke atas itu tipis, kemudian agak ditarik ke bawah itu tebal. Nah, jadi kalau udah baru buat satu, kemudian diarsir lagi biar tebal. Ditebalin kira-kira teman-teman bisa sesuaikan mau tebalnya seberapa. Kalau udah, kita lanjut lagi tarik garisnya ke atas. Nah begitu seterusnya, setiap garis yang ke bawah itu ditebalin. Untuk step yang keempat ini teman-teman boleh praktekkan sampai ujung baris yang di sebelah kanan, jadi diselesaikan garisnya sampai sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke step yang terakhir. Step kelima itu membuat lingkaran.
gimana buat lingkarannya, atau biasanya ini untuk huruf O, huruf G. Jadi garisnya itu ditarik dari yang setengah, untuk sebelah kanan itu masih tipis karena kan tarik garisnya dari bawah ke atas. Kemudian begitu yang ke bawah itu garisnya nanti ditebali. Kalau udah, nah diarsir. Oke, untuk step kelima ini teman-teman boleh praktekkan di kertas yang bergaris. Pertama buat dulu lingkarannya. Oke teman-teman, sekian untuk video basic hand lettering hari ini. Teman-teman silahkan mempraktekannya di kertas bergaris atau di kertas binder, di buku tulis. Jadi teman-teman selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai ketemu di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.